Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa kalau hidup tuh kayak kejar-kejaran sama uang? Kayak baru gajian, tahu-tahu udah habis aja. Terus mulai deh stres, panik, ngerasa gagal, sampai nyalahin diri sendiri. Padahal ya, hidup itu lebih dari sekadar ngejar-ngejar uang. Tapi anehnya, kalau kita gak punya cukup uang, semuanya juga kerasa berat. Jadi, sebenarnya gimana sih caranya punya hubungan yang sehat sama uang? Gimana caranya kita bisa punya mindset uang sehat? Sebelum kita bahas jauh, saya pengen kita sama-sama mikir dulu. Kalian masih inget nggak kapan pertama kali kalian punya uang sendiri? Entah itu dari jajan waktu kecil, kerja part-time, atau gaji pertama. Rasanya gimana? Seneng? Bangga? Atau malah langsung pengen belanja? Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat, uang tuh bukan cuma soal angka. Uang tuh punya rasa. Ada emosi di baliknya. Dan mindset uang sehat itu bukan cuma tentang seberapa banyak kita punya, tapi gimana kita mikir dan ngerasain tentang uang itu sendiri. Kadang kita tumbuh dengan narasi yang bikin uang kelihatan kayak monster. Misalnya nih, orang kaya pasti serakah. Atau uang itu akar dari segala kejahatan. Atau kalau mau hidup tenang, nggak usah mikirin uang. Padahal kenyataannya, uang itu cuman alat. Sama kayak pisau, kalau dipakai buat masak, ya bermanfaat. Tapi kalau dipakai buat nyakitin, ya jadi masalah. Jadi masalahnya bukan di uangnya, tapi di cara kita ngelihat dan make uang itu. Makanya penting banget punya mindset uang yang sehat. Bukan berarti kita harus jadi orang yang super hemat atau anti foya-foya. Tapi lebih ke arah gimana kita bisa ngatur uang dengan cara yang bikin hidup kita jadi lebih tenang, bukan malah tambah stres. Kadang orang mikir, mindset uang sehat itu cuma buat orang kaya. Salah besar. Justru mindset ini harus dimulai dari siapa aja, bahkan yang penghasilannya masih kecil sekalipun. Karena kalau mindset kita udah gak sehat dari awal, sebanyak apapun uang yang kita punya nanti, rasanya bakal tetap kurang terus. Coba kalian bayangin gini deh. Ada dua orang yang punya penghasilan sama, katakanlah 5 juta per bulan. Yang satu hidupnya selalu penuh hutang, suka belanja impulsif, gak pernah nabung. Yang satu lagi, hidupnya sederhana, tahu prioritas, punya simpanan darurat. Siapa yang lebih tenang hidupnya? Jelas yang kedua, kan? Nah, itu dia yang saya maksud. Mindset uang sehat bukan soal jumlah, tapi soal arah. Masalahnya, kita hidup di zaman yang segalanya serba konsumtif. Buka Instagram, lihat teman jalan-jalan ke luar negeri. Buka TikTok, lihat orang unboxing barang-barang mahal. Buka YouTube, isinya review gadget baru tiap minggu. Dan kita jadi ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kita nggak tahu, bisa aja orang yang pamer itu sebenarnya lagi ngutang. Tapi kita keburu ikut-ikutan beli, biar kelihatan keren, biar dianggap sukses. Nah, mindset uang sehat itu ngajarin kita buat lebih sadar. Sadar bahwa kita nggak harus ikutan arus. Sadar bahwa cukup itu beda-beda buat tiap orang. Sadar bahwa kita nggak bisa ngukur harga diri kita dari isi dompet. Karena jujur ya, uang itu penting banget buat hidup. Tapi jangan sampai dia yang jadi pusat hidup kita. Saya pernah baca satu kalimat yang lumayan nyentil. Bunyinya gini, kalau lo kerja keras buat beli barang yang nggak lo butuh, buat impress orang yang nggak peduli, maka lo akan capek sendiri. Dan itu benar banget. Kadang kita kerja mati-matian bukan buat kebutuhan, tapi buat gengsi. Buat tampil. Padahal orang lain tuh seringkali gak sepeduli itu sama apa yang kita punya. Yang ada kita sendiri yang akhirnya ngerasa kosong. Mindset uang sehat juga ngajarin kita buat punya rencana. Bukan cuma jalanin hari demi hari dan berharap keajaiban. Tapi mikir, 5 tahun lagi gue mau ada di mana? Apa gue mau bebas utang? Punya tabungan? Bisa bantu orang tua? Bisa traveling tanpa mikirin utang kartu kredit? Nah, semua itu butuh perencanaan.
Dan perencanaan butuh kesadaran sejak sekarang. Tapi tenang, punya mindset uang sehat bukan berarti kalian harus langsung jadi ahli keuangan. Gak perlu juga jadi kayak spreadsheet berjalan. Yang penting, mulai dari hal-hal kecil. Kayak belajar bedain antara butuh dan ingin. Atau nyatet pengeluaran harian, biar tahu duit kita larinya kemana aja. Atau mulai nabung dari jumlah yang kecil tapi rutin. Kalian tahu kan pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu berlaku banget di dunia keuangan. Dan satu hal penting yang sering dilupain, belajar bersyukur. Iya, sesimpel itu. Karena banyak orang stres bukan karena kurang uang, tapi karena ngerasa selalu kurang. Padahal, kalau kita bisa lihat apa yang udah kita punya dengan jernih, mungkin kita bakal lebih damai. Bukan berarti pasrah, ya. Tapi lebih ke arah nerima, sambil tetap berusaha. Ngomongin usaha, saya tahu nggak semua orang punya kondisi keuangan yang ideal. Banyak dari kita yang hidup pas-pasan, atau bahkan di bawah garis cukup. Tapi justru itu alasan kenapa mindset uang sehat penting banget. Supaya kita bisa keluar dari siklus yang sama. Supaya generasi setelah kita nggak harus ngalamin hal yang sama. Ada satu kebiasaan yang pelan-pelan bisa bantu kita punya mindset uang sehat, yaitu berhenti membandingkan diri. Karena perbandingan itu racun. Kita lihat orang lain punya mobil, langsung ngerasa kita gagal. Lihat teman udah punya rumah, kita jadi minder. Padahal perjalanan hidup orang beda-beda. Rezeki orang beda, waktu orang juga beda. Dan yang lebih penting, kita nggak tahu perjuangan di balik layar hidup mereka. Makanya penting juga buat belajar tentang uang dari sumber yang benar. Jangan cuma ngikutin influencer finansial yang tiap hari pamer aset, tapi nggak transparan prosesnya. Cari yang ngajarin dengan logika, data, dan empati. Yang ngajarin kita buat realistis, bukan mimpi instan. Saya pernah ngobrol sama seorang teman yang kerja di bidang keuangan. Dia bilang, kadang orang miskin secara mindset jauh lebih kaya daripada orang yang punya banyak uang. Karena mereka tahu cara bertahan, cara nabung dari uang yang sedikit, cara hidup tanpa foya-foya. Sementara banyak orang yang gajinya 2 digit malah nggak punya tabungan sama sekali. Jadi jangan pernah ngeremehin kekuatan pola pikir. Kalau kalian ngerasa selama ini punya hubungan yang nggak sehat sama uang, kayak selalu impulsif, suka ngutang buat hal yang nggak penting, nunda-nunda nabung, atau bahkan ngerasa uang itu jahat, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalian sadar dan mulai pelan-pelan berubah. Karena mindset itu bisa dilatih, sama kayak otot. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting, jangan nunggu kaya dulu baru belajar ngatur uang. Justru karena kita belum kaya, kita harus belajar dari sekarang. Karena nanti kalau rezeki datang lebih besar, kita udah siap. Kita udah punya wadah yang kuat buat nampung. Bukan malah kebobolan karena kita nggak tahu cara jaganya. Saya percaya, kalau kita punya mindset uang sehat, kita bisa hidup lebih ringan, lebih damai. Nggak gampang iri, nggak gampang panik, dan yang paling penting, kita bisa tidur lebih nyenyak. Karena kita tahu, kita udah jalanin hidup sesuai kemampuan, sesuai nilai yang kita pegang, dan sesuai arah yang kita tuju. Akhir kata, ingat ya, uang itu penting, tapi dia bukan segalanya. Jangan sampai hidup kita dikendalikan sama angka. Yang bikin hidup kita besar, bahagia, dan berarti itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memperlakukan apa yang ada di tangan kita. Dan mindset uang sehat, itu langkah pertama menuju hidup yang lebih merdeka.